Dengan Riza di sini, ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah ke-6 mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lainnya. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Pengertian elastisitas menurut para ahli. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan ataupun penawaran menurut Arsat tahun 1991. Elastisitas menggambarkan reaksi kepekaan konsumen yang disebabkan faktor tertentu yang mempengaruhi produsen untuk menawarkan barang dan jasanya. Menurut Raharja dan Manurung 2004, elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga atau price elasticity of demand. Sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang atau cross elasticity. Dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan atau income elasticity. Kita masuk ke dalam elastisitas permintaan. Menurut Nugroho, elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Elastisitas permintaan dapat diartikan sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Pengukuran elastisitas permintaan kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien elastisitas permintaan. Koefisien permintaan merupakan ukuran perbandingan persentase perubahan harga atas barang tersebut. Berikut ini ada yang namanya jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada inelastis sempurna. Yang kedua ada inelastis. Yang ketiga ada elastisitas uniter. Yang keempat ada elastis. Dan yang kelima ada elastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna atau E sama dengan 0 sebagai koefisien. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak mempengaruhi atau pengaruhnya terhadap jumlah permintaan E sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contohnya obat-obatan pada waktu sakit. Pada kurva inelastis sempurna, kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau P. Selanjutnya permintaan inelastis dengan koefisien E lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan E kurang dari 1. Artinya, perubahan harga hanya diikuti oleh perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contohnya permintaan terhadap beras. Selanjutnya ada permintaan elastis uniter atau dengan koefisien E sama dengan 1.
Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga atau E sama dengan 1. Artinya perubahan harga akan diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya adalah barang-barang elektronik. Selanjutnya ada permintaan elastis dengan koefisien E lebih besar dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga atau E lebih besar dari 1. Artinya, perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya adalah barang-barang mewah, mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada permintaan elastis sempurna atau E sama dengan tidak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau kuantiti atau X. Sehingga E sama dengan tidak terhingga. Artinya bahwa perubahan harga tidak dikaitkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contohnya bumbu dapur. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan menurut Sukirno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Apabila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, maka permintaan atas barang tersebut cenderung akan bersifat elastis. Dan sebaliknya, jika tidak ada pengganti, maka akan disebut inelastis. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan elastisitas permintaan terhadap barang tersebut, semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang. Maka, permintaan barang tersebut akan semakin elastis. Yang ketiga ada jangka waktu pengamatan atas barang. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin elastis. Elastisitas penawaran. Menurut para ahli, menurut Alfianto, elastisitas penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Elastisitas penawaran adalah tingkat tanggapan atau respon terhadap perubahan harga. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti dengan kenaikan produksi. Elastisitas penawaran mengukur sensitivitas dari penawaran produk oleh produsen terhadap perubahan harga produk itu di pasar dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran produk dianggap konstan dan didefinisikan sebagai rasio persentase perubahan kuantitas produk yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga produk itu di pasar. Semakin besar angka elastisitas, maka semakin besar elastisitas penawaran. Artinya, perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah yang ditawarkan relatif besar. Elastisitas harga atau harga yang ditawarkan adalah 0 bila kurva penawaran merupakan garis vertikal atau harga tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan.
tak terhingga bila kurva penawaran berbentuk horizontal, yang berarti bahwa jumlah yang ditawarkan tidak terbatas pada harga tertentu. Jenis-jenis elastisitas penawaran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penawaran elastis sempurna atau dengan koefisien E sama dengan tidak terhingga. Yang kedua ada penawaran elastis atau E lebih besar dari 1. Selanjutnya ada penawaran elastis uniter atau E sama dengan 1. Ada penawaran inelastis atau koefisien E kurang dari 1. Dan terakhir ada penawaran inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Penawaran elastis sempurna dengan koefisien E sama dengan tidak terhingga. Penawaran elastisitas sempurna terjadi jika suatu harga barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan dari barang berubah. Atau dengan kata lain, penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak mempengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya tidak terhingga. Barang-barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang yang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain-lain. Contohnya VCD, DVD, buku gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penawaran elastis atau E lebih besar dari 1. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan barang lebih besar daripada persentase perubahan harga. Atau apabila nilai koefisiennya lebih besar 1, maka contoh barang yang memiliki sifat penawaran elastis adalah barang-barang produksi pabrik yang tidak tergantung kepada masa panen dan musim. Contohnya adalah produk mie instan yang dapat diproduksi tanpa tergantung pada musim. Selanjutnya adalah elastisitas uniter atau E sama dengan 1. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Atau bisa dikatakan elastis uniter jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran. Atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Penawaran terjadi pada berbagai macam barang yang tersedia pada saat tertentu saja secara kebetulan. Contoh cabai, tomat, dan barang sejenisnya yang bisa dipanen atau dijual meski belum siap panen dan disimpan dalam waktu tertentu. Jika ada kenaikan harga, maka produsen akan menyegerakan panen walaupun produk tersebut belum siap panen. Selanjutnya ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Atau dengan kata lain, penawaran tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga, atau jika koefisiennya kurang dari 1. Barang-barang hasil pertanian memiliki penawaran inelastis karena produk pertanian dibatasi oleh masa panen dan musim. Contoh buah durian, penawaran untuk buah produk tersebut sangat tergantung musim panennya. Selanjutnya adalah penawaran inelastis sempurna dengan koefisien sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Barang yang sifatnya penawaran inelastis sempurna
adalah barang yang jumlahnya tidak bisa ditambah walau harganya mengalami kenaikan. Contoh, tanah. Ini terjadi pada barang yang kapasitas produksinya sudah optimum. Naik turunnya jumlah permintaan atau bumbu dapur. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu yang pertama sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis. Sifat perubahan biaya produksi maksudnya adalah penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang tidak elastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi yang telah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga untuk menambah produksi harus dilakukan investasi baru yang jumlahnya besar. Selanjutnya, karena faktor-faktor produksi yang diberlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh. Sebaliknya, penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang elastis bila tambahan penawaran dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang rendah. Selanjutnya adalah jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu terhadap elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis waktu, yaitu masa yang amat singkat. Dalam masa yang amat singkat, para penjual tidak menambah penawarannya, sehingga dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Yang kedua ada jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan menggunakan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya ada jangka panjang, yaitu dalam jangka panjang produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Oleh karenanya penawaran lebih bersifat elastis. The motivation for today. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya akan menjadi mudah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.